Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Buku ini cukup bagus untuk diresensi, yaitu dengan judul Mahkota Sufi. Ya, karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua orang mengenal nama ini karena nama yang sangat disebut-sebut setiap melakukan tahlil, manakib, atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Selalu disebut khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, buku yang sangat menarik untuk kita ketahui, meskipun ini terjemahan, tetapi untuk para pemula bisa ketahui, sampaikan beberapa judul yang harus kita ketahui. Ya, buku diterbitkan oleh siapa ini? Ya, oleh Mitra Press, ya. Agak lama, yaitu tahun 2008. Cukup menarik untuk pemula kaum sufi, ya. Nah, oke. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita tidak boleh berdusta dan tidak boleh punya rasa takut selain kepada Allah. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberi pesan jangan takut dan jangan berdusta. Demikian Syekh Abdul Qadir Jailani membuka pengajian pada hari Jumat bulan Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah, yaitu di majelis ilmu yang dikenal dengan sebagai madrasah para santri-santrinya. Ya, dia memberi pesan bahwa yang kita takuti hanya kepada Allah. Ya, jangan takut kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin maupun setan. Nah, walaupun itu kan banyak ditakuti manusia, ya. Nah, tapi di sini karena semuanya itu sebenarnya bisa ditaklukkan oleh manusia. Begitu juga jangan takut pada hewan, meskipun hewan itu buas. Jangan takut kepada penderitaan dunia, walaupun itu menyakitkan. Jangan juga takut kepada neraka, walaupun kita memang ya sangat takut kepada neraka. Tapi maksudnya jangan takut kepada neraka itu artinya kita harus masuk kepada surga Allah. Ya, kenapa kita tidak boleh takut kepada manusia? Ya, karena manusia itu kita ajak semua untuk bisa taat kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh takut kepada malaikat? Karena malaikat itu sebenarnya adalah para pembantu Allah yang akan menjalankan tugas-tugas mereka dengan cara yang khusus, ya. Dan juga tidak boleh takut kepada jin maupun setan. Ya, walaupun kebanyakan manusia kan mesti takut pada jin dan setan, ya itu. Tapi setan dan jin itu kan sebenarnya takut pada kita kalau kita punya rasa iman yang kuat. Nah, itu. Jangan pula takut kepada hewan meskipun ia bebas dan takut kepada penderitaan dunia. Nah, binatang itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk kita. Maka sebenarnya dengan kita sebagai manusia memanfaatkan binatang, tumbuhan, dan seluruh isi jagat raya ini untuk kepentingan kemaslahatan manusia, bukan kita takuti. Termasuk ke dalam penderitaan dunia. Nah, penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebenarnya hanya cobaan saja. Nah, bukan sesuatu yang abadi. Pasti ada awalnya, ada akhirnya. Itulah kenapa kita tidak boleh takut pada penderitaan. Walaupun hidup di dunia itu ya mengalami penderitaan juga, menerima cobaan-cobaan, mengalami kekurangan-kekurangan, mengalami segala macam ya yang kita risaukan. Nah, gitu ya. Nah, ini pesannya. Wahai orang yang rusak agamanya, kita ya. Kalau rusak agamanya itu, berkunjunglah kepada para ulama. Sesungguhnya engkau sakit. Nah, gitu. Jadi sakit yang paling parah itu ya kalau kita rusak agamanya itu. Maka datangilah pengajian, ya.
Dan jika kamu takut, malah justru semakin jauh dari agama, maka ya kita datang ke taklim-taklim kadang. Ini pesan ya. Kemudian jika sakit fisik, ya datanglah ke tabib atau ke dokter atau ke orang-orang yang ahlinya yang bisa menghilangkan rasa sakit. Sakit itu sudah disampaikan di sini, ada sakit agamanya maupun sakit badannya. Nah, itu yang semuanya ada obatnya. Kita harus berbaik sangka terhadap cobaan-cobaan yang telah kita alami ini. Jadi ini saya sampaikan pas saatnya Ramadan, juga pas saatnya ini di mana-mana terjadi banjir ya. Nah, ini sekitar Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Pati, Pekalongan, ya hampir semua kena tertimpa banjir. Ini sebagai cobaan yang tadi dikatakan kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, ya, berkurangnya harta benda, gitu. Walanabluwanakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu pesan Al-Qur'an. Kita memang dicoba oleh kekurangan, ya, harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Tapi itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itulah pesan yang harus kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Ya, semua cobaan pasti ada habisnya. Tidak mungkin cobaan itu seluruh hidup kita itu melakukan penderitaan, tidak. Tapi ada batasnya. Ya, kita memang selalu berdoa, bertahlil, bertahmid. Tapi itu jangan hanya di bibir. Ini pesan, ya, pesan yang sangat harus kita lakukan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini berpesan kalau tahlil jangan hanya di bibir. Nah, kebanyakan kita berdoa hanya di bibir, minta ampun hanya di bibir, kemudian tahlil hanya di bibir, itu kurang baik bagi kita. Nah, maka kita harus selalu, ya, istilahnya menjalankan perintahnya, ya, berprasangka baik terhadap kejadian. Apa saja yang menimpa kita, apa saja yang memberi kebahagiaan maupun penderitaan, itu kita harus selalu berprasangka baik. Ya, ini ada judul yang menarik, orang-orang yang dilaknat Tuhan. Nah, maka tahukah engkau siapakah hamba yang dilaknat Allah? Dalam hadis Rasulullah SAW telah menjawab, terlaknat dan terlaknatlah orang-orang yang berkepercayaan pada makhluk seperti dirinya. Jadi kemusyrikan istilahnya. Itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Artinya dia tidak menghamba hanya kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Bahkan pada dirinya sendiri, ya, itu kan tidak baik bagi mereka, ya. Nah, itulah. Maka kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Apakah kita ini termasuk orang yang takut hanya kepada Allah atau takut pada yang lainnya? Nah, itu yang harus kita jawab oleh diri kita sendiri. Nah, maka kita harus bertaubat. Nah, ini ada judul yang sangat menarik. Biasanya orang itu merasa benar sehingga jauh dari pertaubatan. Nah, itu padahal manusia harus selalu merasa berdosa, harus merasa bersalah, harus selalu merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka manfaatkan baik-baik. Sebab ia tidak tahu kapan pintu itu ditutup baginya. Nah, maka kita harus selalu
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang harus kita lakukan. Ketahuilah, tidak ada suatu pun yang ada di pintu taubat atau pintu kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus merapat ke pintu taubat sehingga bisa bersamanya. Jika engkau bisa bersamanya, berarti menjadi hambanya. Jika engkau merapat bersama makhluk, maka engkau adalah hamba mereka. Tidaklah engkau tahu sesungguhnya pencari Allah, pencari Tuhan rela berpisah terhadap semua. Sebab ia yakin bahwa segala sesuatu dari jajaran makhluk adalah penutup yang menghalangi dengan Tuhannya. Nah, kita kadang-kadang lebih patuh pada makhluknya. Jadi makhluknya itu malah justru menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluknya itu siapa? Ya, orang yang percaya kepada ya dukun, maka dukun itu menutup pada Allah. Pada orang yang cinta dunia, ya dunia itu akan menutup kepada Allah. Orang yang cinta kepada jabatan, ya jabatan itu akan menutup kepada Allah. Ya, itulah nasihat yang harus kita lakukan. Ya, itulah kita itu tidak berarti. Ya. Contohnya saja, banjir melanda di mana-mana, dan ini melanda tempat-tempat di mana siap panen. Nah, termasuk daerah kami sendiri yang dilanda banjir saat ini itu adalah tempat di mana padi menguning siap panen, malah justru kena banjir. Nah, itulah kan kita tidak tahu selama ini banjir itu di bulan Desember atau Januari, tapi ini di bulan Maret, sangat jauh sekali. Tapi Allah mendatangkan secara tiba-tiba. Dalam 1 minggu hujan berturut-turut, terus-menerus sampai hampir semua sungai tidak bisa menampung air hujan sehingga meluap banjir sampai kemana-mana. Nah, itulah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itulah. Nah, maka dari itu, maka taubat itu sangat penting. Ya. Jadi, dan jangan segala sesuatu itu dibungut dengan manusia yang lain. Itu harus kita sering berderma dengan sesama, dengan apa saja. Itu harus kita suka beramal itu karena diambil Allah sewaktu-waktu. Kalau tidak diamalkan sebelum diambil Allah yang sewaktu-waktu tadi, ya kita akan merugi. Nah, itulah yang sering kita lupakan atau kita tunda-tunda, ya, mau beramal ditunda-tunda. Padahal ya sebenarnya kemarin sudah pernah panen, tidak dikeluarkan zakatnya, sekarang mau panen malah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kerugian kita. Nah, oleh karena itu utamakan akhirat, ya. Ini sangat menarik sekali. Wahai manusia, jika engkau mengejar duniawi, maka yang kau dapatkan hanya duniawi saja. Padahal duniawi itu bisa rusak. Jika engkau mengejarnya justru akan melelahkanmu. Sebuah kesibukan yang sia-sia. Bahkan para orang saleh berpendapat jika engkau memburu dunia, maka keduniaan itu dan akhirat bisa tidak engkau dapatkan. Bukankah dunia merupakan bentuk siksaan bagimu? Mengapa engkau harus menyibukkan diri pada sesuatu yang tidak diperintahkan padamu? Nah, ini. Jadi orang-orang yang disibukkan, nah ini kan dengan banjir itu tidak hanya mematikan sisi pertanian, tapi transportasi. Kalau sisi pertanian gagal, pendapatannya tidak ada, maka sisi industri juga akan kena imbasnya. Perdagangan ada kena imbasnya. Dan semua profesi akan kena imbasnya. Hanya karena hujan deras, berhari-hari, banjir, kemudian lupa utamakan akhirat. Itu sudah terlanjur. Nah, inilah
yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang mumpung masih ada waktu, maka jangan terbebani oleh amal taat. Ya, ini ya terakhir ini kami sampaikan, dengan ketaatan kepada Allah itu jangan sampai membebani kita semua. Ini apalagi bulan Ramadan, ya kita dilatih untuk taat. Jangan hanya taat pada berbukanya. Berbuka itu kan unik. Kurang 1 menit saja tidak berani berbuka. Itu hebat itu. Puasa ini mendidik orang sangat disiplin. Kurang 1 menit saja tidak berani berbuka. Itu. Kalau imsak, lebih dari imsak saja tidak berani makan. Nah, itu sesuatu yang sangat bagus. Merasa tidak terbebani oleh amal taat. Tetapi jangan sampai hanya pada saat puasa saja. Itu biar berimbas pada amal-amal soleh yang lain. Yaitu sesuatu yang harus kita terima dengan baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan resensi buku hari ini diterima dengan baik, ya, dan bisa mendidik kita, mensucikan hati di bulan Ramadan ini. Nasrul minallah, Fatul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.